Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita berdoa bersama. Untuk hari ini berdoa akan dipimpin oleh Made Suteja. Silahkan boleh dipimpin, Made. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah sehat. Ada yang tidak berangkat? Semuanya berangkat, Bu. Berangkat semua ya. Sehat semua berarti ya? Iya, Oke, sih. alhamdulillah. Tuhan sudah memberikan kita nikmat berupa sehat. Jadi kita bisa berangkat sekolah semua hari ini untuk belajar. Nah, hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti diperhatikan lagunya ya, akan ada kata kunci di situ untuk belajar hari ini. Oke, sudah tampak ya? Sudah, Bu. Yuk, nyanyi sama-sama ya. Ya. Maju, bentar. Membela yang benar. Maju gentar. Diserang. Mengusir penyerang. Maju serta Tentu kita menang. bergerak serentak menerkam menyerang. Majulah menang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, hari ini sudah memulai pelajaran pagi dengan lagu yang bersemangat. Semoga pembelajaran hari ini juga bersemangat ya. Nah, tadi Bude sudah sampaikan bahwa kita akan menemukan satu kata kunci untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebentar. Nah, di sini ada satu kata kunci yang berkaitan dengan materi pada tema ini. Masih ada yang ingat? Tema 1 kita belajar tentang apa sih? Gerak. Alat gerak, Bu. Iya, di sini ada kata bergerak. Bergerak. Jadi minggu ini kita akan meneruskan pelajaran tentang alat gerak hewan dan manusia. 2 minggu lalu sudah membahas tentang alat gerak hewan. Minggu kemarin sudah membahas tentang alat gerak pada manusia. Nah, alat gerak pada manusia kita ingat lagi yuk. Alat gerak manusia kan ada 2 nih. Ada yang aktif dan yang pasif. Nah, yang aktif ini otot atau tulang ya? Aktif. Otot, Bu. Otot, betul. Iya, Meza. Otot. Kalau yang pasif berarti? Tulang. Tulang. Jadi betul. Tubuh manusia Keras mungkin, Bu. keras. Iya, tidak bisa bergerak sendiri ya. Betul. Nggak bisa, Bu. Iya, dia harus dibantu oleh otot. Jadi otot dan tulang bekerja sama membentuk sistem gerak pada manusia. Nah, hari ini kita masih akan membahas hal yang sama. Oke, Bude stop share dulu. Ya, ada sebuah gambar di hadapan kalian. Coba dilihat baik-baik. Gambar apa ini kira-kira? Guci Tanah liat, Bu. Guci, tanah liat. Ya, lagi dibentuk sama tangan, pakai lagi tangan dibentuk maksudnya. sama tangan. Iya, tangan bergerak membentuk sebuah guci. Terbuat dari
tanah Tanah liat. liat. Oke, Tanah kita liat. akan lihat prosesnya. Oh, ternyata seperti itu. Ditekan, diputar, Biji kan? perhatikan. Iya, mau makan ya. Oke, dilihat. Pembuat gerabah di situ sedang duduk membuat guci dari tanah liat. Kita akan perhatikan secara keseluruhan gambarnya seperti apa ya. Nah, ini dia. Seorang pembuat gerabah biasanya bekerja menggunakan kursi dan meja putar. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, menurut anak-anak, apakah posisi duduk pembuat gerabah sudah benar? Belum. Belum, Bu. Nggak tegak. Oh, nggak tegak, bungkuk ya? Iya, Bu. Kita bisa lihat punggungnya melengkung ya? Iya, Bu. Iya, punggung melengkung seperti ini jika dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam waktu yang lama, maka akan mengubah bentuk tubuh. Jadi kita lihat, nah punggungnya tampak membungkuk, postur tubuhnya akan berubah. Ini biasanya akan menimbulkan banyak kesulitan. Ya, dia akan sulit untuk berdiri tegak, kemudian akan merasa sakit. Oke, sebentar kita lihat gambar berikutnya dulu. Ya, tadi sudah lihat ada orang dengan tubuh bungkuk. Menurut kalian postur tubuh bungkuk seperti itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah ya tidak Capek ya? juga, Bu, kalau Seperti ini sakit ininya di sini ya. Iya. Menurut kalian apakah semua manusia terlahir bungkuk atau tidak? Enggak, Bu. Enggak ya? tidak, Bu. Tapi kalau sikap duduknya nggak benar, bisa jadi bungkuk Ya, karena iya. keterusan. Oh iya, betul. Jadi seperti itu. Kelainan yang akan kita bahas adalah kelainan-kelainan tulang yang terjadi karena sikap yang kurang baik atau hal-hal yang lain. Bisa saja karena bawaan lahir mungkin ada, tapi pada dasarnya tubuh manusia diciptakan tegak, ya. Jadi kalau ada yang tidak tegak, kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelainan-kelainan tulang. Nah, di akhir pelajaran, Bu Dias berharap kalian bisa mengetahui nama-nama kelainan tulang, seperti apa cirinya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengurangi dampaknya. Oke, sebelum mulai belajar materi kelainan tulang, kita akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok sesuai meja belajar saja. Jadi kita punya 3 meja belajar besar di sini. Kelompok 1, meja 1 ya. Ada Nuke, Rida, Selvika, dan Made di kelompok 1. Oke, Kelompok Bu. 2, ada Puji, Vini, Sania, dan Meza. Siap. Ya, di kelompok 3 ada Julius, Devina, dan Septia ya. Oke. Made Suteja bisa bantu Bu Dias untuk membagikan LKPD? Bisa, Bu. Terima kasih. Dibagikan dulu ke teman-temannya ya. Ya. Ini teman-teman. Oke. Terima kasih, Made. Terima kasih, Made. Sudah mendapat LKPD semua ya. Baik. Kalau sudah, kita mulai dengan menuliskan LKPD ini milik siapa ya. Jangan lupa tulis nama lengkap. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Untuk LKPD hari ini, walaupun dikerjakan masing-masing, tapi bekerja menemukan jawabannya secara berkelompok. Jadi di akhir nanti semuanya akan bekerja sama untuk mengisi LKPD yang ada. Yuk kita mulai dengan kegiatan 1. Sudah siapkan gunting, lem, dan alat tulisnya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan menggunting gambar kelainan tulang. Lalu label, wah, Selvika sudah membawa gunting. Oke, kelainan tulang dan nama-namanya kita gunting dulu, kita pisahkan. Kalau sudah semua, boleh dilihat di kegiatan 2 kita punya tabel nama kelainan tulang dan analisisnya. Di sini ada nama kelainan dan gambarnya. Nama dan gambarnya harus tepat ya. Tapi masih bingung, Bu nggak tahu namanya. Ya. Ya, Bu.
Ya, jadi Iya, Bu. sebelum kita mulai mengisi tabel, kita akan menyelidiki, kita akan mencari tahu kalau tulang yang bungkuk itu namanya apa sih? Terus ciri-cirinya seperti apa penyebabnya, dan bagaimana pengobatannya atau pencegahannya. Nah, untuk hari ini silahkan mencari sumber bacaan dari buku yang kalian punya di meja. Ada buku bacaan di rak literasi, Budia siapkan ensiklopedi di meja depan. Jika butuh bantuan dengan mesin pencarian, Chromebook akan disiapkan tentunya dengan panduan. Ada yang masih bingung? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Selesai ya, Kalau Bu. sudah jelas, yuk mari bekerja. Digunting-gunting, cari informasinya, kemudian ditempel. Oke, prememori sudah selesai ya? Anggap sudah selesai. Ya, oke, sebentar. Sudah selesai mengerjakan tugas kelompok semuanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah berarti saatnya kita presentasi. Mau Oke. siapa duluan nih? Mau Home Pimpah? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 deh, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Sepakat ya? Oke. Iya, Bu. Kelompok 1 ada Nuke, Rida, Selvika, dan Made. Silahkan maju. Siap, Bu. Siap. Maju. Maju. Ayo kita maju bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Bersama-sama. Nah, silahkan dipresentasikan. Ada gambar yang ditempelkan, kemudian coba diceritakan. Ini kelainan tulang namanya apa ya? Skoliosis ya, Bu. Skoliosis, Bu. Betul, skoliosis. Kalau dilihat dari gambarnya, ciri-ciri tulangnya berbentuk seperti apa? Bengkok ke kanan. Bengkok ke kanan. Ada yang ke kiri. Kalau kita gambarkan dengan huruf seperti huruf S. ya. Jadi skoliosis, ingat S, skoliosis. Oh iya ya. S seperti itu. Nah, hasil penyelidikan kelompok Made dan teman-teman tadi, penyebab skoliosis biasanya apa sih? Banyak sekali ya. Contohnya salah satu, kenapa orang bisa bengkok tulangnya? Bu. Posisi duduk. Duduk miring. Oh iya. Duduk miring yang terlalu lama, terbiasa lama-lama tulangnya jadi bengkok ya? Iya, Bu. Ya, ada lagi penyebab lain bisa saja karena bawaan lahir, tapi ini jarang. Ya, bawaan lahir. Terus kemudian ada yang suka ke sekolah bawa tas yang berat. Iya, Bu. Nuke itu, Bu. Iya, Bu. Semua pelajaran dibawa. Gedean tasnya, Bu, biar daripada ini? badannya. Ayo lihat Biar jadwalnya. belajarnya biar nggak semangat, berat. bawa bukunya banyak. Oh iya, tapi takut Tapi lihat nanti jadwal. punggungnya sakit. Ada nggak Iya. pernah bawa buku itu, Bu, kalau ke sekolah? Ya, Tapi Made Made- cuma dikantongin bukunya, Iya. Bu. Tapi Made punggungnya sehat ya. Oke, jadi skoliosis bisa saja karena kebiasaan yang tidak tepat menyebabkan tulangnya berbengkok. Nah, ini bagaimana cara mengobati, atau kalau sudah pernah kena skoliosis nih kan nggak bisa disembuhin. Oh, ini Hanya nggak bisa bisa- sembuh ya, Bu? Iya. Bagaimana caranya biar tidak terlalu terasa dampaknya? Karena orang skoliosis kan berasa badannya sakit sebelah, pegel-pegel, nyeri. Nah, hasil temuan kelompok Made, bagaimana supaya skoliosis ini tidak semakin parah? Mungkin duduknya, Bu, dari cara duduknya nanti kita jangan miring-miring lagi. Iya, perbaiki, dikoreksi postur tubuhnya. Kemudian ada alat bantu seperti rompi skoliosis atau brace-nya untuk membantu mengurangi dampaknya. Jadi supaya tidak semakin miring. Nah, atau yang sering disarankan adalah terapi. Nah, Kalau untuk tidur miring, Bu? tidur miring biasanya ada aturannya. Biasanya bantalnya ya diatur. Boleh tidur miring, tapi bantalnya tidak terlalu tinggi supaya tulang punggungnya tidak terlalu bengkok. Jadi kalau sudah terlalu bengkok, ini kan kalau dilihat seperti huruf S. Ada yang S-nya rapat, ada yang S-nya masih seperti tiang. Nah, kalau bengkoknya sudah semakin besar, ininya derajatnya perlu koreksi. Jadi ada beberapa tindakan seperti operasi.
Serem ya. Serem, Jadi, Bu. jadi yuk dari sekarang kita perbaiki postur tubuh kita saat Iya, benerin juga nih. duduk, saat membawa barang, ya karena kalau terbiasa nanti takutnya jadi skoliosis. Kelompok 1 sudah menjelaskan tentang skoliosis, terima kasih. Kelompok 2, Puji, Vini, Sania, dan Meza. Yuk silahkan. Dijelaskan gambar Osteoporosis, apa Bu. ini? Osteoporosis. Osteoporosis. Iya, kalau dilihat dari tulangnya kenapa? Keropos. Iya, keropos betul. Dalamnya itu, Bu, dalamnya dia Bolong-bolong ya, Bu. Bolong-bolong, iya. Pada dasarnya memang tulang manusia kan sedikit ada rongga. Rongga. Iya, tapi kalau osteoporosis rongganya kebanyakan. iya ini Akibatnya apa ini? Gampang patah paling, Bu. Betul, gampang patah. Osteoporosis menyebabkan tulang rapuh jadi mudah Patah. patah. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kurang makanan bergizi paling, Bu. Oh, kurang makanan bergizi. Iya, Kurang makanan bergizi yang kalsium, untuk tulang kalsium, itu Bu. apa sih? Oh, kalsium. iya ya betul, kalsium Vini. kalsium. Iya, kalsium, vitamin K. D. K? D? Vitamin D ya, vitamin K D. untuk darah. Jadi kalsium dan vitamin D itu sangat penting untuk tulang. Nah, penyebabnya adalah kurang kalsium atau kurang vitamin. Lalu, untuk yang sudah kena osteoporosis, bagaimana pengobatannya? Atau pencegahannya deh supaya nggak kena osteoporosis? Minum susu lagi. Minum susu. Susu. Obat apa, Bu? Kenapa Obat. harus minum susu? Dijemur, Bu. Oh, dijemur. Kalsium. Oh iya, susu mengandung Susu banyak kalsium. vitaminnya. Oh iya, kenapa berjemur? Tadi ada yang bilang berjemur. Sehari Matahari. vitamin D. Yang D Iya, tadi. tubuh kita punya vitamin D, tapi tidak akan bisa aktif tanpa bantuan matahari. Nah, jadi berjemur itu perlu ya. Terus kemudian osteoporosis sudah, kelompok 2 sudah berarti. Terima kasih kelompok Puji, Vini, Sania, dan Meza. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, mana Julius ini? Kelompok 3. Ada Julius, Devina, dan Septia. Kita Dia lihat. sedang ke toilet, Bu. Oh iya tadi ya. Sakit perut ya. Oke, di kelompok 3 ada kelainan tulang yang lain lagi. Silahkan. Ini kelainan tulang apa ya? Lihat gambarnya boleh. Fraktura. Patah, Bu. Fraktura. Ciri-cirinya tulangnya kenapa, Devina? Patah, iya. Fraktura itu kita biasa sebut dengan patah tulang ya. Ciri-cirinya tulangnya patah. Terus penyebabnya? Bisa jadi benturan, jatuh, benturan, kecelakaan. Nah iya, jadi penyebab fraktura biasanya banyak faktor luar ya. Benturan, kecelakaan, jatuh. Nah kalau faktor dari dalam kaitannya dengan kelompok 2 tadi, osteoporosis karena tulangnya rapuh, mudah patah. Nah kalau sudah patah seperti ini, bagaimana kita mengobatinya? Bawa ke dokter, Ke dokter. operasi. Operasi sambung tulang. Sambung tulang, iya. Dikasih Operasi sambung tulang. Dikasih pulpen. Dikasih? Pena ya, Bu. Oh, pen. Oh ya dikasih pen. Ya disambung ya. Ya, karena tulang manusia sebenarnya bisa menyatu kembali, hanya saja butuh bantuan dan butuh waktu. Itu kenapa biasanya diperlukan operasi supaya menyambung lagi. Tapi kalau sudah patah jangan dipatah-patahin lagi. Hatinya yang patah. Oke, untuk fraktura selesai kelompok 3. Terima kasih bantuannya. Hore. Oke. Kalau sudah, kita akan bahas tentang evaluasi dulu nih. Sebentar ya. Stop share dulu sebentar. Ya, mohon bantuan Made sekali lagi. Bantu Bu Dias bagikan soal penilaian ya. 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 Ya, lembar penilaian hari ini kita akan mengulang kembali yang sudah kita bahas minggu lalu dan hari ini. Jadi minggu lalu kita kenalan dengan sistem gerak yang ada 2 itu. Terus kemudian hari ini kita kenalan dengan kelainan-kelainan tulang. Nah, boleh dilihat dulu soalnya. Ada yang masih bingung?
Boleh angkat tangan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh dikerjakan. Silahkan, boleh dimulai dari sekarang. Jarak yang tepat. Kelainan tulang. Sistem. Oke, prememori dianggap selesai. Udah. Sudah, oke. Udah, Bu. Nah, soal evaluasi sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan, dan sudah dinilai. Dari hasil pengerjaannya tadi, ada banyak yang nilainya sempurna, ada yang masih perlu diperbaiki, tapi secara keseluruhan semuanya sudah baik. Tepuk tangan buat kita semua, yuk. Untuk berikutnya. Nah, sebagai kegiatan refleksi, apa yang kamu pelajari hari ini? Boleh sampaikan pendapatnya? Ibu, Boleh, Selvika? hari ini aku sudah belajar kelainan tulang pada manusia, Bu. Kelainan tulang pada manusia. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu, tadi ada yang seperti huruf S itu, Bu, kelainannya, Bu. Oh iya, skoliosis ya, seperti huruf Iya, S. Bu, namanya skoliosis ya. Skoliosis, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kelompok Ibu saya tadi, tadi Bu. osteoporosis, Bu. Ada yang osteoporosis, Bu. Tulangnya Osteoporosis, keropos. tulangnya keropos, bolong-bolong. Ya, itu yang kita pelajari hari ini tentang kelainan tulang. Nah, di akhir sebagai refleksi pembelajaran, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Senang. Oke, silahkan LKPD-nya boleh diwarnai pada gambar yang kalian rasakan hari ini. Ya, cukup. Bu. Kalau sudah, LKPD-nya boleh dikumpulkan, akan diberi tanda tangan sebelum dibagikan kembali dan diberikan ke orang tua, ya. Oke, sebagai penutup, kita sudah belajar tentang kelainan tulang. Menurut kalian bagaimana sih kalau orang hidup atau mengalami kelainan tulang, apa rasanya? Nggak enak, Bu. Nggak enak. Sakit terus. Sakit terus. Ada yang terganggu aktivitasnya karena tulangnya ya, yang tidak Iya. baik itu. Nah, kalau di antara kita, di antara anak-anak dan Bu Guru, ada tidak yang mengalami seperti itu? Tidak, Bu. Tidak ya, berarti kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa hebatnya, sedemikian rupa sempurnanya, sehingga kita tetap bisa menjalani hari seperti biasanya tanpa merasakan kesakitan seperti orang-orang yang memiliki kelainan tulang. Jadi kita jaga ya, wujud syukur kita terhadap pemberian Tuhan ini adalah menjaga kesehatan. Oke, cukup untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, boleh minta Julius untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum Silakan. pulang, marilah kita berdoa, teman-teman. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat siang, Ibu. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. This is the end of our meeting today. Thanks for your nice attention. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Morning, Sampai Bu. jumpa.